Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan mengkaji materi yang berkaitan dengan anti diskriminasi. Mungkin bagi kalian yang masih belum terbiasa atau masih awam berkaitan dengan hal diskriminasi ini, apa maksud materi ini diberikan kepada kalian semuanya dalam masa ta'aruf madrasah pada saat ini. Tentunya apa yang menjadi kajian kita saat ini sebagai langkah awal untuk kalian semuanya memahami agar bisa juga menyesuaikan kehidupan kalian nantinya di MTS Negeri 2 Lamongan, sehingga bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan tekun, rajin, dan semoga menjadi orang yang berilmu, yang bermartabat, sebagaimana yang sudah harapan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, berkaitan dengan diskriminasi, arti dan maksud dari diskriminasi ini sebenarnya ada beberapa macam, namun pada umumnya yang bermakna umum, maksud dari diskriminasi ini adalah lebih merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu, yang mana layanan tersebut diberikan kepada seseorang berdasarkan karakteristik pada diri orang tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pelayanan atau mungkin pemberian bantuan dan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan seorang atau individu, semuanya didasarkan atas rasa pamrih, atas rasa segala sesuatu yang mendasari, yang mana itu merujuk pada sesuatu hal untuk memisahkan dan membeda-bedakan. Karena pada dasarnya yang namanya diskriminasi ini tentunya adalah membedakan, mengklasifikasi, mengkelas-kelaskan golongan-golongan atau orang-orang tertentu yang tidak sesuai dengan aturan atau mungkin hal yang mereka sepakati. Indikasinya dari sikap diskriminasi ini adalah sikap membedakan orang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya manusia hidup di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda, yang semuanya memiliki corak dan pikiran yang berbeda pula. Kita tidak bisa memaksakan satu kehendak kita agar semua orang lain bisa menuruti dan bisa mengiyakan apa yang menjadi kemauan dan keinginan kita semuanya. Mungkin kalian semuanya di tingkat ketika kalian masih belajar di SD, di MI, pernah mengalami hal-hal demikian ketika dalam pergaulan kalian mengalami ada teman kalian yang istilahnya adalah bolo-boloan. Kalau tidak sepakat, tidak kita anggap teman. Kalau tidak mendukung kita jangan berteman dengan dia. Pikiran-pikiran semacam itulah awal dari sebuah istilah yang kita kenal adalah diskriminasi ini. Diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan di dalam masyarakat, di dalam lingkungan manusia, karena kecenderungan manusia itu yang tadi saya sampaikan adalah membeda-bedakan orang. Apa saja jenis dari diskriminasi ini? Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil,
karena karakteristik suku, ya, karena perbedaan golongan, karena jenis kelamin yang berbeda, karena ras, karena etnis, karena agama dan kepercayaan. Mungkin juga karena berbeda partai politik, atau mungkin perbedaan atau mungkin sesuatu hal yang berbeda dari dia dengan karakteristik fisiknya. Fisiknya yang mengalami cacat mungkin beda dengan kita, sehingga ada golongan tertentu yang menyingkirkan mereka, orang yang berbeda dengan golongannya. Menurut ahli bahwasanya diskriminasi bisa digolongkan. Yang pertama, diskriminasi langsung. Apa maksudnya diskriminasi langsung ini? Yakni yang terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat kesempatan yang sama. Jadi dalam diskriminasi langsung ini ada aturan baku yang menentukan, yang mengklasifikasi orang-orang tertentu yang bisa masuk, yang bisa bergabung, yang bisa menjabat pelayanan sesuai dengan tugas dan pokok fungsi dari lembaga yang diemban itu. Yang kedua, yakni diskriminasi secara tidak langsung. Apa maksudnya? Diskriminasi yang terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Nah, ini yang patut kita pahami bersama sebelum kita membahas apa materi kita berkaitan dengan anti diskriminasi. Jadi kita memahami lebih dulu maksud dari diskriminasi, yang mana tadi saya sampaikan di awal itu merupakan bentuk pada layanan yang diberikan pada individu sesuai dengan karakteristik individu tersebut. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, dan kami sayangi, menurut definisi ahli bahwasanya yang dimaksud diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Selanjutnya, cara kita untuk menghindari atau memperkecil masalah yang berkaitan dengan diskriminasi ini adalah menumbuhkan semangat menghargai perbedaan. Karena tentunya antar pribadi, antar orang, semuanya adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Kita harus menghargai itu. Yang keempat adalah menumbuhkan semangat kemanusiaan. Dengan semangat kemanusiaan kita akan saling membantu, akan menghargai orang yang lain, ya. Semangat untuk menolong, bergotong royong, yang semuanya tentunya demi dan kebaikan kehidupan yang bersama-sama. Terus yang selanjutnya mengadakan dialog antar umat beragama. Kalau orang antar agama bisa bersatu, bisa saling menghargai, bisa bertoleransi, insya Allah dengan cara ini upaya atau tindakan diskriminasi ini bisa dihindari. Dengan demikian bisa disimpulkan dari beberapa hal untuk mencegah terjadinya diskriminasi ini, ya, ini bisa disimpulkan adanya keterbukaan, kedewasaan, ya, kedewasaan sikap pemikiran yang semuanya didasari oleh kepentingan, ya, didasari oleh kepentingan bersama, tidak untuk saling merugikan dan tidak untuk saling menjatuhkan satu yang lainnya. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, contoh sikap diskriminasi ini apa? Ada beberapa contoh, misalnya adanya pemisahan antara orang, ya, kaya dan orang yang miskin. Contoh yang diskriminatif sekali ini. Kemudian ada contohnya dalam satu kelas misalnya ada
anak yang berbeda agama, misalnya A beragama Islam, sedangkan yang B beragama non-Islam, kemudian disekat atau dibedakan pelayanan terhadap anak siswa tersebut, ini tentu tindakan yang diskriminatif. Dan contoh-contoh lain yang berkaitan dengan pemisahan antara hak seseorang dengan yang lain. Misalnya tadi yang saya sampaikan contoh diskriminasi, apa yang harus kita lakukan dengan sikap anti-diskriminatif. Ya, sikap anti-diskriminatif ini tentunya harus kita tegakkan, harus kita sanangkan dalam pikiran kita untuk mencegah terjadinya diskriminasi secara luas. Karena pada dasarnya dengan adanya perbedaan karakteristik, perbedaan golongan, ya, perbedaan suku, ras, agama, yang semuanya menjadi suatu hal yang harus kita hormati, ya, harus kita tepos liro atau mungkin kita menghargainya. Karena kalau seseorang ya yang tidak menghargai perbedaan antar satu dengan yang lain, tentunya timbulnya adalah perpecahan. Di negara kita, ya, pada saat pemerintahan presiden sebelum Presiden Jokowi, waktu itu adalah Presiden SBY, Susilo Bambang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, telah dicanangkan ya Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 ya tentang anti diskriminasi. Ini menjadi dasar bahwasanya di Indonesia ya telah ada undang-undangnya yang mengatur manusia Indonesia untuk menghindari sikap diskriminasi ini. Karena yang namanya diskriminasi ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, anak-anak, kita membahas berkaitan dengan macam-macam diskriminasi. Kita ketahui bahwasanya di antara beberapa definisi yang mengatakan tentang diskriminasi, ini membahas ada beberapa macam diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi umur. Maksudnya diskriminasi kepada individu yang diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya di negara Malaysia sana, ya, remaja itu dianggap orang yang menimbulkan banyak masalah, sehingga mereka timbul istilah kenakalan remaja. Padahal sebagaimana dalam ilmu psikologi dikatakan bahwasanya untuk tingkat perkembangan seseorang pasti melewati dari masa usia balita, anak-anak, kemudian menginjak pada masa remaja, masa dewasa awal, kemudian dewasa, dan kemudian usia manula. Ini semuanya merupakan rangkaian perjalanan hidup seseorang yang hendaknya dipahami bahwasanya ini merupakan sunatullah. Ya. Akan tetapi dengan pengklasifikasian atau diskriminasi berkaitan dengan umur ini juga sedikit banyak menimbulkan banyak masalah. Yang kedua, macam diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi gender atau jenis kelamin. Kemarin kalian semuanya sudah dijelaskan yang berkaitan dengan istilah gender antara kalau jenis kelamin yang laki-laki maupun yang perempuan. Dalam diskriminasi ini berdasarkan gender, ya, diberikan istilah pelayanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Ya, contohnya seorang wanita yang menerima gaji lebih rendah dibandingkan pegawai laki-laki yang mana sebenarnya tugas pokok dan fungsinya itu yang diemban oleh laki-laki maupun perempuan tersebut sama. Dengan demikian ada perasaan atau mungkin ada pelayan yang tidak adil terhadap
perbedaan pemberian layanan tersebut. Yang ketiga, diskriminasi kesehatan. Apa maksudnya? Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kesehatan tertentu. Contohnya, seseorang yang pernah mengalami sakit jiwa, kemudian sembuh, setelah sembuh, dalam jabatan tertentu, dia direferensikan, dikatakan tidak pantas untuk menduduki jabatan tersebut, walaupun dia dianggap mampu, dianggap cakap dalam hal melaksanakan tugas jabatan itu. Karena dianggap dia sudah pernah sakit jiwa. Ini termasuk dalam diskriminasi berdasarkan kesehatan. Kemudian yang keempat, diskriminasi ras. Berkaitan dengan ras ini, ya, individu tidak diberi layanan kesehatan karena ras atau keturunan mereka atau jenis suku mereka. Nah, ini beda sekali dengan apa yang diberikan kepada ras tertentu, sehingga orang yang tidak termasuk rasnya, yang tidak termasuk jenisnya disingkirkan. Ya. Kemudian yang kelima, diskriminasi agama. Diskriminasi agama ini, ya, layanan yang tidak adil berdasarkan perbedaan agama. Jadi anak-anak sekalian, dengan pemahaman dasar kita tentang diskriminasi, kemudian mengetahui macam-macam diskriminasi ini, hendaknya kita timbul, ya, pemikiran bagaimana caranya agar kita bisa menghindari diskriminasi ini. Nah, untuk menghindari terjadinya diskriminasi, perilaku diskriminasi, maka seorang individu, apa yang perlu diupayakan? Yang pertama adalah menyadari bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahwasanya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Masya Allah. Jadi dengan demikian, seseorang tidak ditentukan, ya, jenis derajatnya atau tingkatan derajatnya dari segi harta, dari segi keturunan, dari segi ras, ya, dari segala segi ekonomi dan segala hal yang mengangkat derajat seseorang. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, tingkat derajat kedudukan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya. Yang kedua, ya, cara menghindari perilaku diskriminatif ini, meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki keistimewaan tersendiri. Setiap individu satu dengan yang lain memiliki perbedaan karakteristik, ya, bakatnya, kemampuannya, minatnya, hobinya, yang kesemuanya itu menjadi ciri khas individu tersebut dalam mengembangkan pribadinya masing-masing. Kita harus menghargai bahwasanya orang yang memiliki, ya, kemampuan atau bakat tertentu, ya, ada kalanya kita pun tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Coba bayangkan, misalnya kalian suka dengan sepak bola, ya, walaupun hanya suka dengan sepak bola, hanya sekedar bermain, tapi mungkin tidak sehebat Cristiano Ronaldo yang mungkin permainannya, ya, yang memukau, ya, yang memiliki daya beli dan daya jual yang sangat tinggi sehingga dia dikatakan sebagai pemain paling mahal di dunia ini. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, ada upaya yang harus kita lakukan agar bisa memperkecil masalah diskriminasi ini. Karena dengan menyadari akan adanya efek negatif dari diskriminasi ini, ya, kita tentu menyadari ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, menumbuhkan semangat
religius atau semangat keagamaan kita. Kita menyadari bahwasanya Allah telah memberikan tuntunan, telah memberikan garis kepada kita melalui Al-Quran, Al-Hadis, dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah. Ya, kita harus mengakui bahwasanya sebagaimana tadi menjadi pedoman kita, Allah ya mengangkat derajat seseorang, ya yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang kedua, ya, upaya kita mengurangi diskriminasi di dalam kehidupan kita adalah menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme, semangat cinta kebangsaan kita. Ya, dengan menghargai, dengan menghormati, dengan sepenuh hati kita memiliki rasa nasionalisme. Ya, kita akan menghargai ras atau jenis kelamin atau perbedaan suku yang ada di negara kita ini. Kita tahu bahwasanya negara kita ya terdiri dari banyak suku ya yang semuanya tersebar di ribuan pulau di negara kita ini. Tentu mereka ya, tentu kita semuanya berbeda satu dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita upayakan agar kita bisa memiliki rasa toleransi ya, menghargai perbedaan yang ada di negara kita ini. Yang ketiga anak-anak, untuk bisa mengurangi diskriminasi dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah menumbuhkan semangat menghargai perbedaan. Dengan menghargai semangat menghargai perbedaan ini, maka kita akan memiliki rasa toleransi yang menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Karena justru dengan adanya perbedaan ini ya, bila mana semua sudah disatukan dengan tadi semangat nasionalisme ya, dengan semangat keagamaan, semangat religius, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya anak-anak, yang keempat maksud kami, yang keempat adalah menumbuhkan semangat kemanusiaan. Jadi anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, dengan adanya undang-undang ya nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini, kita akan semakin paham bahwa dengan adanya diskriminasi ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit dan juga akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah kita upayakan ya anti diskriminasi, kita sanangkan ya anti diskriminasi di antara kita semuanya. Kalian yang sudah hadir di MTS Negeri 2 Lamongan ini juga punya semangat untuk anti diskriminasi dan yang sejenisnya dengan upaya membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita semuanya sama dan memiliki hak yang sama. Kiranya dengan materi anti diskriminasi ini kita akan semakin paham untuk bersama-sama kita mendukung gerakan anti diskriminasi dan demi tegaknya persatuan dan kesatuan ya di negara yang kita cintai ini. Semoga lebih khusus kalian yang sudah hadir di MTS Negeri 2 Lamongan ini punya semangat belajar yang baru ya, punya semangat yang belajar yang lebih tinggi lagi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dan lebih baik ya, demi nama baik ya madrasah yang kita cinta ini dan demi kebanggaan orang tua kalian semuanya di rumah. Kita semuanya berharap semoga Allah ya meridhoi, memberi hidayah, memberi jalan yang terbaik untuk kita semuanya ya. Dan semoga inayah dan maunah Allah Subhanahu wa taala kita harap selalu ada di dalam setiap langkah dan gerak kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi anti diskriminasi. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Kami akhiri, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.